Amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum semuanya, shalom semuanya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini Bapak Ibu. Iya, saya berharap bulan September ini menjadi sebuah momentum yang paling indah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama kita yang terhisap dalam pelayanan di Rehoboth Blessed Church. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar pagi ini untuk bersyukur karena rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama 2, 3. Bersyukur rencana Allah tidak pernah gagal. Lebih dahulu kita akan awali dari bacaan kita. Ini ayat emas, ayat favorit kita, Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan lebih dahulu, nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari baca 1, 2, 3 dengan bersuara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan September 2023 ini adalah bulan di mana kita memasuki tahun ketiga sejak kita berada di bawah Sinode Jemaat Kristen Indonesia. 3 tahun Anda dan saya berada di bawah naungan Sinode Jemaat Kristen Indonesia. Ya. Dan selama 3 tahun inilah kita punya warna-warni kehidupan. Ada berkat, ada kesempatan kita sakit, tapi juga diizinkan sehat, ada pergumulan, ada masalah, ada kesesakan, dan sebagainya. Baik dalam pelayanan kita di RBC, ataupun dalam kehidupan kita secara pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, sebagai pegawai dan sebagainya. Kita punya pergumulan masing-masing, warna-warni di dalamnya. Tahun 2022 kemarin saya mencanangkan satu tema untuk kita punya value ini. Fokus itu akronim dari faithful, obedient, care, unity, dan serve. Faithful itu setia, obedient itu taat, care itu peduli, unity itu kesatuan, serve itu melayani. Saya berharap di awal tahun 2022, di tahun yang kedua saya sedang meletakkan dasar supaya umat Tuhan, Jemaat Kristen Indonesia, Rehoboth Blessed Church ini sungguh-sungguh boleh dapat menghidupi value ini. Karena itu kalau kita masih ada sekarang ini bukan saja anggota jemaat sebagai anggota RBC, tapi secara umum sebagai orang percaya milik Kristus, kita wajib untuk faithful, setia. Kita wajib untuk taat, kita wajib untuk peduli, bahkan punya kesatuan. Bahkan ketika Anda dan saya dihisapkan dalam pelayanan, kita mau ambil bagian pelayanan sebisa kita lakukan. Karena itu, warna-warni pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, biarlah tidak memutuskan untuk rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Di RBC saja, memasuki tahun ketiga, saya sebagai gembala beberapa hari ini, jujur kalau mau saya bilang, sulit untuk tidur. Karena membayangkan banyak hal di pikiran saya, bagaimana. Tetapi istri saya bilang, kamu jangan pikir batek-batek gitu ya. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu dapat enjoy kamu kerjakan. Dan sebagainya. Itu kalau bicara tentang pergumulan saya pribadi. Tapi berbicara tentang pergumulan dengan kehidupan Anda sendiri mungkin berbeda.
berbeda, tapi warna-warni kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah rencana Tuhan itu tetap digenapi dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang rencana Tuhan itu bisa tidak selesai, tidak bisa digenapi dalam kehidupan kita kalau kita dengan sengaja, dengan sembrono menggunakan hak bebas, free will yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lebih dahulu kita lihat konteks dari Yeremia pasal 29. Pelayanan Yeremia itu masuk dalam pelayanan ada 6 raja, dimulai dari Raja Yosia, Raja Sedekia, Raja Yoas, Raja Yoyakim, Raja Yehuda khususnya. Tapi Yeremia juga melayani atau menubuatkan bukan hanya Yehuda tapi orang Israel. Dan ketika Yeremia ini menubuatkan sesuatu yang disampaikan kepada orang Israel, ya, kalau saya bilang Yehuda juga orang Israel, Yehuda ya Israel, Israel ya Yehuda, gitu, karena ini terpecah menjadi 2 kerajaannya begitu. Maka saya lebih senang menggunakan nubuat kepada bangsa Israel. Nah, nubuat yang disampaikan itu adalah menemplak, menegur. Apa yang ditemplak? Dosa-dosa orang Israel. Dosa-dosa orang Israel akibatnya apa? Yeremia ini mengalami hukuman. Dia pernah dimasukkan, disesat, dipukul dan sebagainya oleh orang Israel karena menyampaikan nubuatannya yang menyakiti hati orang Israel. Nampaknya sepertinya menyakiti hati orang Israel. Karena apa? Hati orang Israel gak siap dengan teguran. Hati orang Israel gak siap dengan templaan. Karena itu Yeremia ditangkap, dipukul, dihabisi begitu mau gitu ya. Tapi dimasukkan ke sumur dalam sebuah perigi kosong. Dan itu bagi dia bukan berhenti untuk menyampaikan suara Tuhan. Karena dia masih dipakai oleh Tuhan untuk bilang sesuatu kepada sekretarisnya. Baru mencatat semua apa yang dikatakan Yeremia di perigi sumur yang kosong itu. Artinya apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Karena dia punya respon yang benar. Salah satu contoh teguran yang dilakukan, yang disampaikan oleh Yeremia di dalam Yeremia pasal 29 ayat 16. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta, di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Jadi dia menyampaikan kepada orang-orang yang masih tinggal di Israel, karena orang-orang Israel itu ada dosa yang demikian berat, sehingga disiplin Allah itu orang-orang Israel diangkut, dibuang ke Babel. Dan Yeremia menyampaikan firman ini kepada yang masih tinggal. Ayat 17, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang. Ini bicara tentang kesulitan, kelaparan, penyakit sambar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Bahkan ketika Israel menghindar, ayat 18, aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, sulitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka ku cerai mereka. Kalimat-kalimat inilah yang diucapkan yang begitu keras, akibatnya Yeremia betul-betul mengalami penderitaan dan sengsara. Dia disesah, dia dimasukkan ke perigi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun berita menariknya adalah dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tetap memberikan harapan baru. Amin. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan ketika Anda dan saya mengalami kondisi keadaan yang sulit. Kondisi keadaan yang sulit itu mungkin keuangan yang kita miliki. Waktunya mau bayar jatuh tempo kita belum punya uang. Waktunya kita dalam kondisi keadaan yang mengharuskan kita untuk menggantungkan diri kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita nggak mendapatkan jawabannya. Karena apa? Kesulitan yang kita hadapi. Sementara ada banyak kebutuhan, tapi waktu untuk bayar tidak ada. Mungkin hari itu kita menyalahkan Tuhan.
Sama seperti Yeremia yang menghadapi kesulitan ketika dia menghadapi kesulitan, bahkan secara komunal, secara menyeluruh gitu orang-orang Israel. Ketika mereka dibuang selama 70 tahun di Babel, mungkin mereka menghadapi penderitaan dan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa demikian? Tapi dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tetap memberikan harapan baru. Katakan amin. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan memberikan harapan yang baru. Apa itu harapan? Perhatikan baik-baik. Sebab aku ini mengetahui bukan hanya rancangan, tapi rancangan-rancangan dari semua planning yang kita kerjakan, yang kita miliki. Tuhan itu tahu mengenai apa? Rancangannya apa yang ada pada dia. Mengenai siapa? Mengenai diri kita. Mau masa depan kita, mau pelayanan kita, sekolah kita, rumah tangga kita, Tuhan tahu itu. Dan dia berkata, harapan barunya adalah, yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Karena itu, bersyukurlah untuk rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah, ada 3 alasan penting yang kita mau perhatikan mengapa kita perlu bersyukur untuk rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang pertama, karena rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang sempurna. Apa arti rencana Tuhan yang sempurna? Rencana Tuhan yang sempurna artinya adalah bahwa rencananya dia tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kita. Tidak pernah salah. Allah yang bertindak dalam sejarah kehidupan manusia, dia tidak pernah salah merancangkan rencananya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Anda tidak salah dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Sebab ketika Anda tahu bahwa rencana Allah itu indah, dalam situasi itu akan dapat survive, menghadapi situasi, dan Anda akan diangkat untuk melihat rencana Tuhan dikenapi dalam kehidupan kita. Rencana itu nggak pernah salah. Rencana Tuhan, rencana, plan, itu bicara tentang yang dimiliki oleh Tuhan atau seseorang untuk apa? Mencapai tujuan. Mencapai tujuan atau mencapai sesuatu. Dan ketika Allah merancangkan sesuatu untuk kita, dia itu memplan, itu merencanakan secara detail dalam kehidupan kita. Sekalipun kenyataannya memang sulit dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi rencana Tuhan itu adalah punya tujuan. Rencana Tuhan itu bicara tentang apa? Kehendak, keinginan, atau maksud bahkan tujuan Tuhan. Rencana Tuhan itu sama dengan kehendak atau keinginan bahkan maksud atau tujuan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, Anda setuju nggak bahwa ada banyak rencana Tuhan bagi manusia? Setuju ya? Tapi coba perhatikan dari contoh dari kitab Kejadian saja. Kalau rencana Allah itu tidak pernah gagal, mengapa dalam kitab Kejadian ketika dia menciptakan alam semesta dikatakan baik? Bahkan ketika Kejadian pasal 1 ayat 26-28 itu menjadikan manusia dan meletakkan di Taman Eden, semuanya baik. Dia berbicara kepada Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, dia berbicara, semua baik. Ketika manusia ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberi perintah, semua yang ada di taman ini boleh kamu nikmati, boleh kamu makan. Tapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya gak boleh dimakan. Jangankan dimakan, untuk dipegang, diambil nanti tidak boleh. Jangankan dimakan. Tapi manusia lebih memilih untuk mendengar apa yang menjadi kata-kata kuasa kegelapan lewat ular itu, dibandingkan harus mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan, rencana Tuhan. Akibatnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, apakah Allah gagal dalam hal ini? Maju lagi. Ini kejadian baru sampai pasal 6 yang saya terangkan. Belum sampai pasal 11 ada menara Babel dan sebagainya. Manusia kan kemudian diusir dari Taman Eden. Dan Allah mengatakan kepada mereka, kamu harus bekerja dan berpeluh untuk mendapatkan makanan. Sementara di awal di Taman Eden manusia itu bisa enjoy, bisa enak, menikmati gitu kan. Tapi karena dosa yang jatuh,
dosa yang dialami oleh manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan Allah mengatakan, dengan berpeluh kau bekerja dan akan mendapatkan hasil. Dari hari ini apakah rencana Allah gagal? Tidak. Bahkan pembunuhan pertama Kain terhadap Habil, ini kejahatan pertama yang saya ketahui dan dicatat dalam Alkitab. Karena sebelumnya belum pernah ada kejahatan. Walaupun kejahatan dalam pasal 3 kita tahu bahwa itu kejahatan manusia, tapi pembunuhan pertama itu dilakukan oleh Kain kepada Habil. Mengapa demikian? Apakah Allah nggak bisa melarang kejahatan itu dan dia nggak sepertinya namanya rencana gagal? Bahkan yang paling mengerikan adalah air bah pada zaman Nuh. Air bah, berapa orang yang mati oleh karena dosa yang dibuat mereka? Air bah itu ribuan, bahkan mungkin jutaan, unlimited kalau boleh saya bilang. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah Allah punya rencana yang gagal? Jawabannya apa? Bapak Ibu? No, tidak. Dia nggak pernah gagal merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang terjadi, ini kalimat penting yang perlu kita perhatikan. Semua yang terjadi oleh karena kegagalan dari manusia dalam menentukan free will, kehendak bebas. Manusia lebih memilih menggunakan kehendak bebasnya yang sembrono dan salah. Ibu yang datang kepada psikolog yang bernama Virginia Satir, yang berkeluh kesah, bermasalah. Dia awalnya baik mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dia menyuci, dia ngepel, dia masak, karena itu adalah passion dia sebagai ibu rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya. Tapi dia punya karpet kesayangan. Wow. Kalau Anda punya kesayangan dan tidak boleh disentuh oleh anak atau istri kita, ya seperti ibu yang datang kepada Virginia Satir ini. Karpet kesayangan, mungkin mobil kesayangan gitu ya. Sesuatu hobi yang kita sayang gitu ya. Tapi ada satu hal dari ibu ini, karpet ini nggak boleh dikotori. Dan dia datang kepada Virginia Satir, disuruh menutup mata. Ibu coba bayangkan Bu, ibu sementara tutup mata, saya akan katakan sesuatu. Bayangkan ya Bu, di rumah Anda, rumahnya kosong, tidak ada suami anak yang ada di rumah ibu, dan semuanya kelihatan bersih karena ibu pekerja keras, ibu membersihkan, termasuk karpet ibu tidak ada kotoran di karpet itu. Ibu senang, tersenyum kelihatannya. Dengarkan kalimat saya yang kedua. Tapi di atas karpet yang bersih itu kosong, di situ tidak ada suami, nggak ada anak, nggak ada canda ceria antara anakmu yang satu dengan yang lain, nggak ada pertengkaran yang kemudian saling memaafkan di antara suami dan anakmu, anak-anak dan anak nomor 1 dan nomor 2 dan sebagainya. Dia mulai mengerut berpikir, iya ya. Dia mulai berpikir dalam ilustrasi itu. Bapak Ibu, Virginia Satir mengatakan kalimat yang terakhir. Kalau ibu pilih yang rumah kosong atau rumah yang ada suami dan anak-anak tapi karpetmu kotor, rumahmu berantakan, pilih mana Bu? Ibu ini sadar, sekarang buka dan mengambil keputusan untuk tetap, sekalipun karpet kotor, tetap ada suami, anak-anak yang bercanda ceria. Bersyukurlah kalau suami Anda masih bekerja dan di rumah, karena dia tidak pergi ke tempat yang lain. Bersyukurlah untuk istri yang Anda sayangi masih bisa mendampingi. Dan sekalipun istri kita itu suka ngomel-ngomel, bersyukurlah karena di ceriwisnya itu adalah ada cinta, ada love yang Tuhan sedang berbicara kepada kita. Siapa sih yang suami tidak pernah diceriwisi oleh seorang istri? Kalau istri nggak pernah diceriwisi suaminya, jangan-jangan dia tidak cinta dengan suaminya. Bener nggak?
Dan manusia lebih menentukan kehendak bebas yang sembrono. Sehingga saya mengatakan seperti ini. Rencana Allah itu bisa gagal bukan karena Allah tidak pernah menggenapi, tapi digagalkan oleh kehendak bebas yang kita lakukan dengan sembrono. Saya ulangi. Rencana Allah itu bisa gagal bukan karena rencana Allah dia nggak bisa menggenapi, tapi oleh karena free will, kehendak bebas yang diberikan kepada kita, yang kita gunakan dengan sembrono. Tapi berita baiknya adalah kasih Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita. Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku, Bapak Ibu, mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kesempurnaan rencana Allah dalam kehidupan kita itu dapat ditunjukkan melalui kasih-Nya. Dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kasih yang kekal? Dia gak pernah tidak mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita, sekalipun kita menggunakan kehendak bebas kita dengan sembrono. Sempurna. Kasih yang kalian kekal, dia juga mengatakan dia mengasihi dengan kasih yang sempurna, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kasih yang kekal itu dia berikan Yesus untuk kita. Sekalipun kita dalam sembrono kita memiliki kehendak bebas, tapi dari jauh katakan Tuhan, dia merancangkan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal, sebab itu Tuhan melanjutkan, memprogres. Sekalipun di kesempatan yang sulit yang kita alami, yang kita hadapi, di situasi itu kita diperhadapkan kepada kondisi-kondisi, mungkin kita berkata, Tuhan aku capek, aku lelah. Tuhan akan angkat kita karena dia akan dari jauh, dia akan mengasihi kita, melanjutkan kasih setianya sampai rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita memahami, kita perlu bersyukur karena Tuhan itu punya kasih yang sempurna dan rencana Allah yang tidak pernah gagal. Kita pahami, perlu memahami bahwa rencana Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau bicara tentang rancangan Tuhan, kita perlu tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam konteks pelayanan ini, pelayanan Yeremia, ini merupakan sebuah penegasan yang disampaikan kepada Allah apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun mereka harus menghadapi keadaan yang sulit, harus dibuang di Babel, tinggal di negeri orang asing, nubuat-nubuat yang disampaikan Yeremia juga mengejutkan mereka karena nadanya gak enak begitu. Tapi di situasi kondisi yang seperti itu sebetulnya ingin ditegaskan bahwa sekalipun kondisimu seperti itu, aku tak memberikan rancangan kepadamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sepertinya hukuman itu kecelakaan bagimu, menurutmu iya, sudut pandangmu itu. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Saya mau kasih contoh. Di Alkitab kita itu ada satu sejarah yang terjadi dalam kerajaan Israel, antara perpindahan dari Daud ke Salomo. Ketika Salomo memerintah, saya menemukan kalimat-kalimat ayat yang bagus ketika Salomo itu berhasil memimpin orang Israel dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dia ngomong begini dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Pasal 6 kita 1 Raja-Raja ini, Tuhan itu berfirman, artinya secara audible dia ngomong langsung dengan Salomo. Dan Salomo mendengarkan. Sebelumnya Tuhan itu bicara lewat mimpi. Dan dia ngomong kepada Salomo, apa yang engkau minta aku akan berikan kepadamu. Salomo tidak minta kekayaan, dia minta hikmat. Akibatnya kekayaan dibonuskan kepada Salomo lewat mimpi. Bukan secara audible, ada peningkatan rohani.
Salomo pada konteks ini Tuhan berfirman kepadanya. Pertanyaannya apa yang dikatakan Tuhan? Ini menarik. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Dia sedang membangun bait Allah. Dia membangun supaya tempat tabut perjanjian yang sebetulnya nomaden. Ada tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Ketika orang-orang Israel di padang gurun itu, tabut perjanjian itu dibawa nomaden dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Salomo menggenapi rencana Tuhan lewat Daud yang telah diplan di arsiteknya itu mungkin Daud, tapi Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membuat bait Allah itu. Dan Salomo mulai mengerjakan pasal 5 kerjasama dengan Raja Hiram, kayu-kayu dari Gunung Libanon itu diminta kepada Salomo dan diberikan dan persiapan dan sebagainya. Dan Tuhan menegaskan, jika engkau hidup menurut ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, tetap mengikuti segala perintahnya, tidak menyimpang daripadanya. Ini perintahnya. Maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kupirmankan kepada Daud ayahmu. Ini yang menarik. Yakni bahwa aku diam di tengah-tengah orang Israel. Kira-kira kalau orang Israel atau Tuhan itu diam di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Kemenangan, damai sejahtera, sukacita. Iya kan? Kalau kita tanya, kalau Tuhan tinggal di rumah kita bagaimana? Yesus tinggal di rumah kita bagaimana? Dan kalau Yesus itu tinggal di kosmu bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Kerasan nggak kira-kira ya? Mungkin Yesus nggak kerasan karena itu bukan barang yang belum selesai. Maaf gitu ya. Karena biasanya cowok kan begitu. Kalau Yesus itu datang ke rumah kita di rumah Bu Yanti, kira-kira boleh nggak? Boleh. Yesus kira-kira di rumah Bu Yanti kerasan nggak? Izinkan kerasan. Artinya ada satu kamar, area daerah yang belum diizinkan oleh Bu Yanti untuk Yesus masuk ke situ. Akibatnya apa? Nggak pernah damai di hidupnya. Orang Israel itu jatuh bangun, aku mengejarmu gitu, artinya jatuh bangun dalam dosa dan sebagainya. Kalau orang Israel dikatakan aku akan diam di tengah-tengah kamu, itu ya kemenangan, sukacita dan damai sejahtera, itu damai, dan itu bentuk planning yang luar biasa. Catatannya, jika rumah ini akan berdiri dan kamu bla 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 menuruti perintahku, aku akan diam di rumahmu. Kami panitia ketemuan itu diskusi, Pak Yer, kalau kita mau buat interior gereja, jangan sampai seperti hall, jangan sampai seperti tempat biskup. Mengapa? Ketika orang tutup mata, melek, kemudian tidak di gereja. Tapi kehadiran Tuhan itu lebih penting dibandingkan sekedar furniture. Walaupun furniture itu ada mendukung. Ketika kita berdoa di situ Tuhan hadir dan kita melihat di sini kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Yesus hadir itu memberkati kita, menguatkan kita, ada damai sejahtera. Sekalipun tadi beberapa saya tanya, boleh di rumah saya, tapi nampaknya kita nggak akan pernah mengalami damai karena Tuhan nggak kerasan, karena ada area-area, daerah-daerah yang belum kita izinkan untuk Yesus masuk di dalamnya. Mari kita semua tuntaskan kemarahan, sakit hati, dan semuanya tuntaskan supaya Yesus hadir. Dan kalimatnya kan menarik. Dan perhatikan apa? Tidak apa? Meninggalkan umat. Inilah yang menarik. Gak pernah ditinggalin Tuhan. Pernah enggak Tuhan itu tidak tinggal di bait Allah? Pernah. Ikabod, anaknya Pinihas, cucu dari Imam Eli, ketika dalam keimamatan di Shilo itu mengalami kondisi keadaan yang brutal, kalau bisa bilang begitu, Allah mengizinkan untuk Ikabod. Telah hilang kemuliaan Tuhan, nggak ada di situ. Saya berharap di area, di daerah yang sementara belum kita izinkan untuk Yesus hadir memberikan damai, hari ini mari kita koreksi supaya apa? Dia betul-betul hadir di rumah kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di tempat kuliah kita. Tapi kalau Yesus hadir di pekerjaan kita, di tempat kuliah kita, jangan sekali-kali kita berbuat tidak jujur di hadapan Tuhan. Akibatnya ya tadi itu, tidak kerasan. Kok
kok aku tinggal di rumahmu, kok kamu sering kali ngomel suamimu terus, anak-anakmu ngomel, berisik gitu ya, gak ada kata-kata yang membangun dan sebagainya. Akibatnya apa? Tuhan gak kerasan. Izinkan Tuhan kerasan dan Dia memberikan damai sejahtera, sukacitanya dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saya katakan ini, bilang amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Amin. Mari kita baca ayatnya. Baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Katakan sebelah kanan kiri kita sambil melirik begini. Karena masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Iya, Bapak Ibu, jika Tuhan merancangkan hari depan yang baik untuk kita, penuh dengan harapan, pertanyaannya, mengapa harus ada kesusahan, pergumulan, masalah, dan tantangan yang berat? Mengapa masih ada orang-orang Kristen yang hidupnya miskin? Mengapa ada orang-orang Kristen yang ada di penjara? Padahal Yesus merancangkan, katanya rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan. Tapi mengapa ada kesusahan, ada masalah, ada tantangan, bahkan ada orang-orang Kristen yang hidup serba kekurangan? Mari kita tetap pahami dan miliki sudut pandang. Kalau saya katakan dan sebagainya ada banyak sekali, berarti ya. Contoh misalnya, apa yang menurut pandangan saudara tentang kesengsaraan mengenai Ayub? Ayub itu kurang apa? Dia saleh loh. Alkitab mencatat hidupnya saleh itu berarti dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena tiap hari tertentu dia beribadah kepada anaknya. Tapi dalam waktu satu malam, dia bukannya saleh tapi kaya banget gitu ya. 10 anaknya dalam waktu satu malam penderitaannya luar biasa. Habis kekayaannya, habis anaknya. Bahkan istrinya yang harusnya menolong, tapi ngomel, kutuki Allahmu. Tapi Ayub tidak ada satu kalimat dari mulutnya yang berkata dan berdosa di hadapan Tuhan. Tidak menyalahkan kondisi itu. Perhatikan ayat 21 dari Ayub pasal 1 dan ayat 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini bicara mindset, sudut pandang. Pada penderitaannya hebat, belum lagi kekayaannya habis, boroknya karena Allah mengizinkan untuk menyentuh tubuhnya dan belum menyentuh nyawanya. Pasal 8 iblis yang datang kepada Allah, tubuhnya itu gatal, mungkin penyakit sampar gudik kalau sekarang ini, dikosok dengan beling gitu. Tapi ayat 22 menarik dalam kesemuanya itu. Perhatikan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa? Dari mulutnya tidak ada umpatan, dari mulutnya tetap bersyukur yang terjadi. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalimat apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk, ini dengan suami dan istri, atau sebaliknya istri dengan suami. Bahkan bagi anak-anak kita, perhatikan baik-baik. Kalau calon istrimu, calon suamimu hanya mau menerima yang baik dari Allah, berdoalah hari ini, karena itu belum tentu datang dari Tuhan. Paham ya? Belum tentu datang dari Tuhan. Tapi kalau engkau tahan dan punya sudut pandang yang baik, dalam Alkitab ini mengatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bibir
perkataan itu bahaya. Karena itu Ayub tidak mengatakan sesuatu. Sekalipun penderitaannya begitu sangat berat. Mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesusahan kalau merancangkan Allah hari depan yang baik? Tetapi rencana Allah itu tidak pernah gagal. Perhatikan ayat selanjutnya. Iya, dalam Ayub 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, dia ngomong begini Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah, perhatikan, ia meminta siapa? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya yang menyalahkan Ayub, sepertinya datang untuk mendekati dia tapi menyalahkan dan sebagainya. Tapi dia mendoakan sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat kekayaannya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 11 ke 13 langsung, ia juga mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak-anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesya, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Perempuan biasanya tidak punya milik pusaka, tidak punya wasiat, warisan, tapi diberikan karena Ayub dipulihkan keadaannya. Artinya apa? Dalam kondisi berat yang sekalipun punya respon hati yang baik, Tuhan pulihkan. Dalam kehidupan kita juga demikian. Jangan lupa Tuhan itu memberikan masa depan yang cerah, yang gilang gemilang buat kita. Hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun hari ini kita diperhadapkan kepada tantangan persoalan yang membuat kita harus berjuang, yakinlah pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tetap jalanlah kepada kehendak Allah. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biar kita berpaut kepada perintah dan ketetapan Tuhan sampai Tuhan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Memberkati kita semuanya.